Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bang Brian yang sudah pimpin kita dalam mempersiapkan hati. Hari ini saya mau kita belajar dari Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46 ini salah satu dari apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Dan kata-katanya demikian ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penyalipan itu sesuatu yang mengerikan. Ya, kita di sini sudah belajar bagaimana penyalipan ini menjadi sebuah cara Romawi untuk meneror jajahannya. Dan kalau saya mau urutkan dari Tuhan Yesus, itu ngeri loh Bapak Ibu. Jadi hari Jumat ketika di perjamuan terakhir Last Supper, Tuhan Yesus kemudian mengajak 3 muridnya ke Getsemani untuk berdoa. Ya, masih ingat ya, tapi 3 muridnya tidur karena capek dan tentu karena anggur sehabis Paskah minum anggur ya. Nah, tetapi setelah itu dia dicium oleh Yudas dan kemudian kita tahu ceritanya, dia dibawa ke imam besar Kayafas. Dan di sana dia disesah atau disiksa, dicambuk. Itu aturannya adalah di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 itu dikatakan bahwa dicambuk itu 39 kali. 40 kurang 1. Firman Tuhan bilang begitu. Bayangin. Dicambuk 39 kali dengan kondisi cambuk yang ada kailnya gitu ya. Pernah lihat Passion of the Christ ya? Itu ngeri sekali. Dicambuk dan itu nggak selesai sampai di situ karena bayangin punggung itu sudah jadi bubur. Dan Tuhan Yesus ditaruh di rumah Kayafas sampai besok paginya. Kenapa? Karena dia harus menghadap Herodes. Direndam 1 malam. Nanti kita akan ke sana, ke tempat di mana rumah Kayafas dipercaya itu tempat tanda kutip ya, tahanannya ya, atau tempat kurungannya Tuhan Yesus ditahan 1 malam. Setelah itu dia harus pikul salib. Kita tadi jalan kaki doang, nggak pikul salib nih, berat ya. Udah ngos-ngosan ya. Bapak Ibu perlu diketahui salib itu umum sekali lagi. Jadi yang vertikal ini sudah tertancap di Golgota. Karena itu banyak yang disalib. Sedangkan yang Tuhan Yesus bawa yang horizontal. Bagaimana bawanya? Banyak ahli mengatakan bawanya itu diikat begini. Jadi di sini ada balok diikat di tangannya. Tadi dikatakan bahwa ada 3 kali Tuhan Yesus jatuh. Memang tidak tertulis di Alkitab, tetapi saya rasa itu masuk akal. Tuhan Yesus jatuh. Bayangin kalau jatuh gimana? Ini tali sih. Kalau kita sekarang jatuh masih bisa ditahan sama tangan. Kalau tangan begini gimana? Muka ini bisa sampai lantai. Ya, jadi mungkin Tuhan Yesus belum sampai Golgota, kelopak mata ini sudah sobek. Hidung ini sudah hilang. Bibir ini sudah sobek. Makanya dikatakan mukanya tidak seperti manusia lagi. Nggak elok. Kenapa? Aduh, hancur. Ya. Mukanya hancur. Kalau 3 kali jatuh, bayangin seperti apa. Sampai di kayu salib, nggak selesai sampai di situ. Bahwa Tuhan Yesus harus dipaku dan dinaikkan ke tiang yang vertikal. Bapak Ibu perlu tahu ya, bagaimana cara bernafas. Ya, zaman dulu sekali lagi kayunya nggak selembut ini, karena memang itu hanya pohon yang dipotong, that's it, selesai. Mereka nggak akan amplas sampai halus, nggak, ya. Itu ya seperti ini, coba bayangin ya, kayu kering. Dan ketika disalib itu bentuknya begini. Kenapa? Karena salib nggak mungkin dikasih cowakan, sini kasih cowakan terus supaya rata, nggak. Ya pokoknya ini kayu, kasih kayu atas, selesai sudah. Mereka nggak peduli dengan kehalusan ya. Jadi pasti ada yang menonjol di sini. Dan itu membuat tangan begini. Sehingga kalau mau bernafas harus angkat kaki. Kaki begini jatuh ke bawah.
Tahu dari mana? Dari Yohanes 19 ayat 32, ketika orang-orang Romawi mau menyelesaikan tugasnya, mereka mau membunuh dua yang disalib kanan kiri. Dan supaya memastikan mereka nggak bisa napas lagi, gimana? Patahkan kakinya. Itu ditulis di Alkitab. Kakinya patahkan. Pak, pak. Setelah kaki patah, mereka nggak akan bisa naik lagi untuk ambil nafas. Artinya mati. Ya. Tapi begitu Tuhan Yesus mau dipatahkan kakinya, mereka lihat Tuhan Yesus sudah mati. Dan hanya ditombak saja dan keluar air dan darah. Itu artinya sudah mati. Ya. Jadi Tuhan Yesus bernafas pun dengan cara begini. Bisa bayangin nggak? Ini punggung mulai jadi bubur. Ketemu sama kayu yang kasar seperti itu. Kita apa bahasa Jawanya tuh susupen ya, susupen ya. Bahasa Indonesia saya nggak tahu. Apa? Surah. Kesura ya. Itu kecil aja tuh, sakitnya minta ampun ya. Yesus ini udah jadi bubur loh, Bapak Ibu. Dia harus gesek-gesekkan itu untuk bernafas. Sampai hari atau detik-detik terakhir dia naik ke surga. Artinya mati, ya. Tapi yang menarik adalah dari sekian kata-kata Tuhan Yesus nggak pernah tuh ketika dicambuk bilang, aduh. Dia nggak pernah mengeluh. Dia nggak pernah komplain. Tetapi yang dia komplainkan adalah tadi ayat yang kita baca. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari sekian siksaan yang Tuhan Yesus terima, rupanya yang paling berat itu ini. Apa itu? Ditinggalkan oleh Bapa. Ini penyiksaan yang paling berat. Dan saya melihat ini sesuatu yang ya memang berat. Bapak Ibu pernah ditinggal oleh seseorang yang dikasih? Mungkin mama, mungkin papa, mungkin mantan. Ya, yang paling berat itu ketika sudah lama kenal atau yang baru kenal? Yang lama kenal. Ya, makanya saya bilang kalau anak-anak remaja, kalau sudah mulai pacarannya nggak seiman, saya bilang mending sekarang selesai. Kenapa? Semakin lama Anda pacaran, semakin sulit bisa. Betul ya? Kenapa? Ya ini ya. Kalau baru sebulan udah hapus aja lah ya. Daripada nunggu 5 tahun nanti susah bisa. Akhirnya ya sudahlah, saya ikut Anda ya, selesai ya. Ini yang banyak terjadi ya, banyak yang terjadi. Tapi ini menunjukkan bagaimana kepedihan Yesus ketika di kayu salib adalah harus berpisah dengan Bapa. Karena dia dengan Bapa adalah satu dari kekekalan. Ya. Ketika saya dipisahkan dari orang yang saya kasihi, mungkin 20 tahun saya mengenalnya, 30 tahun saya mengenalnya. Berat. Berat ya. Baru 30 tahun. Sedangkan Yesus dengan Bapa itu sudah jadi satu sejak permulaan. Artinya itu satu kepedihan yang luar biasa. Dan yang kedua yang kita bisa ambil kesimpulan dari sini, Tuhan Yesus sangat-sangat ingin dekat dengan Bapa. Dia tidak takut dan tidak gentar dengan segala penderitaan. Tetapi yang dia takutkan adalah jauh dari Bapa. Saya ingat dengan kata-katanya Yusuf. Yusuf ini pernah digoda sama Nyonya Poti. Ya, dan ketika digoda sama Nyonya Potifar, apa yang dikatakan dia? Dia bukan takut, jangan dong Nyonya, ntar ketahuan. Bukan ya. Dia gak bilang begitu. Kalau kita sekarang mungkin bilang begitu ya. Jangan ada CCTV ya. Artinya dalam hati mau sih, cuman karena ada CCTV jadi jangan gitu ya. Tapi Yusuf bilang, jangan, nanti aku mendukakan Tuhan. Sebenarnya ini mental Kristen yang harus ada pada kita. Kita tidak mau berbuat dosa bukan karena kita takut dibakar di neraka, bukan gitu ya. Kita nggak berbuat dosa bukan karena kita takut nanti ketahuan, bukan. Tetapi kita nggak mau mendukakan Bapa. Kita nggak mau jauh dari Bapa. Seperti Yesus, masalah penyiksaan fisik, ya itu berat, itu mengerikan. Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan terpisah dari Bapa. Itulah mengapa Paulus bilang, siapakah yang bisa memisahkan kasih kita dengan Kristus? Betul ya? Kesengsaraankah, kelaparankah, penyiksaankah? Tidak bisa. Ya.
Saya nggak tahu apa yang sudah Bapak Ibu alami selama ikut Yesus. Mungkin ada yang tidak dianggap anak. Mungkin seperti ayah saya dulunya Muslim. Ketika dia memutuskan jadi Kristen, tidak dianggap anak. Ya, dia harus keluar, makan sendiri, cari tempat sendiri. Karena memang ya dia memilih Yesus. Saya nggak tahu apa yang sudah Bapak Ibu bayarkan. Ya, tetapi ketahuilah itu indah di mata Tuhan sebagai dupa yang harum. Yang penting kita dekat dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ya. Saya jadi teringat dengan satu tokoh juga namanya Daud. Ya, Daud itu bukan orang yang luar biasa, tetapi saya melihat dia orang yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 23 yang tadi dinyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Memang itu indah, memang bagus, kata-katanya menarik, tapi kalau kita mau memperdalam, di mana Daud bikin itu? Dan para ahli mengatakan bahwa Daud bikin itu di En-Gedi. Masih ingat En-Gedi? Tempat di mana Saul, buang air besar, terus Daud ambil ya. Artinya apa? Bahwa ketika Daud bikin lagu itu, ini Daud sedang dikejar-kejar Bapak Ibu. Dia sedang dalam krisis, ya, sedang dalam kondisi yang gak nyaman, sedang dalam kondisi yang mau dibunuh. Tetapi lihat kata-kata yang Daud bilang. Makanya di akhirnya kan dia bilang apa? Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maksudnya Daud, kayaknya aku gak bakal hidup lagi deh. Gak apa-apalah, aku akan di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan itu yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Jadi baiklah, melalui perjamuan kudus ini kita kembali mengingat bahwa kita dan Tuhan itu sudah menjadi satu melalui ini. Dan kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, maka kita pasti akan berbuah. Bukan harus berbuah dan berusahalah berbuah, tapi pasti berbuah. Dari mana kita tahu? Lagu anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Terakhir, pastilah kau akan berbuah. Anak sekolah minggu tahu ya. Jadi gimana cara kita untuk berbuah? Ya terus nempel sama Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus ini kita kembali diingatkan bahwa kita ini sudah nempel sama Tuhan Yesus. Kalau kita nempel sama Tuhan Yesus dan kita tidak berbuah, berarti kita nggak nempel. Cuman ngaku-ngaku nempel. Ngaku-ngaku nempel. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu ada di dalam aku di dalam kamu, pasti berbuah. Pastilah akan berbuah. Kalau kita nggak berbuah, berarti sebetulnya kita belum nempel. Ayo kita kembali mengingat, apakah Tuhan Yesus Kristus ada di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini, saya akan berikan penjelasan ini melalui doktrin gereja saya. Ya, di dalam doktrin gereja saya adalah ada 3 hal poin penting di dalam perjamuan kudus. Yang pertama, roti dan anggur yang kita akan terima itu roti biasa dan anggur biasa. Roti biasa tadi saya dapat di sana ya, anggur saya bawa ya. Jadi artinya nih roti biasa, anggur biasa. Tapi dalam komuni ini, dalam liturgi ini menjadi lambang daripada darah Tuhan, lambang daripada daging tubuh Tuhan. Artinya apa? Kita harus menghormati. Tahu bendera merah putih? Ya, itu kain biasa ya. Ada cuci bareng celana dalam nggak apa-apa. Cuman kalau itu dalam proses upacara, ini nggak main-main. Ya, jangan sampai merah putih menyentuh tanah. Ya, kalau yang tahu Paskibra pasti mengerti ini. Ya, tidak boleh merah putih sampai ke tanah. Apapun resikonya tidak boleh. Kenapa? Ini lambang. Gitu ya. Kalau udah selesai upacara ya silakan. Ya, mau dicuci, mau dijemur ya. Ya nggak masalah. Tapi kalau dalam upacara ini lambang. Hal yang sama roti dan anggur. Ini memang roti biasa, anggur biasa. Tapi ini adalah lambang. Hormati.
matilah. Yang kedua, siapa yang berhak? Firman Tuhan bilang yang layak ambil. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun dari antara kita yang layak. Karena itu kita perlu Yesus Kristus untuk melayakkan kita. Tadi saya bilang, cek hati kita masing-masing. Apakah di hati kita masih ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misalnya nih, Bapak Ibu sekarang lagi ragu. Saya nggak ngerti. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang gundah gulana karena badai yang datang di dalam hidup tak kunjung reda. Dan mungkin Anda menanyakan, Tuhan, kamu bener ada nggak sih? Tuhan, kemana aja? Saya lelah ini. Kok tidak ada bantuan dari sorga, tanda kutip. Kalau Anda ragu, jangan ambil. Tapi berdoalah, minta Tuhan kuatkan imanmu. Saya ingat dengan Thomas. Thomas ragu. Ragu. Tapi dia jujur. Dia bilang apa? Tuhan, kalau saya belum cucukkan jari ke lubang, saya nggak akan percaya. Ya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tunjukkan. Nih, silakan cek sendiri. Ya. Jadi kalau engkau ragu, jangan malu sama teman-teman kanan kiri, nggak usah ambil, tapi minta Tuhan kuatkan iman. Ya, yang ketiga, untuk apa kita lakukan ini? Apakah yang sakit jadi sembuh, yang bisnisnya seret jadi lancar, yang nggak punya anak terus minum ini langsung pulang punya anak, ya, yang nggak punya cucu jadi punya cucu, yang nggak punya mantu jadi punya mantu, ya, nggak, Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang apa? Lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi kita lakukan ini untuk ingat kita ini sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, ya. Dan firman Tuhan bilang dalam Daud bilang apa? Bahwa Mazmur 23 berkata bahwa ketika aku bersama engkau, aku tidak menginginkan apapun. Ya. Jadi kalau kita bersama Yesus, bersama Allah, kita nggak pengen apapun. Kenapa? Ya karena apapun itu jadi nggak penting. Benar nggak? Ya. Ketika kita punya segala sesuatu, firman Tuhan bilang kalau kamu punya seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawa, buat apa? Jadi kan yang penting itu apa? Nyawa bersama dengan Yesus. Yesus yang bisa berikan keselamatan. Karena itu kita mau ambil ini, ingat bahwa Yesus Kristuslah yang harus kita ingat selalu, kita syukuri selalu, sehingga kita tidak lagi melihat masalah itu menjadi besar, tetapi kita melihat Yesus lebih besar dari masalah. Mari kita berdoa.